Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم نبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian kita kitab Bulughul Maram, di mana kita masih berada pada pembahasan tentang kitabul jihad. Bab tentang jihad, berjuang di jalan Allah, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai pada salah satu hadis yang sangat panjang terkait dengan hal ini, terkait dengan bab ini, yaitu hadis yang membahas secara rinci terkait dengan peraturan-peraturan yang harus dijalankan dalam sebuah peperangan sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an Sulaiman ibni Buraidah, dan dari Sulaiman bin Buraidah, an abihi, dari ayahnya. Qala, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza amara amiran ala jaishin aw sariyatin. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika mengirim, memberangkatkan seorang komandan tentara atau memberangkatkan satuan pasukan perang, ausahu, beliau berwasiat kepada mereka bitaqwallahi, untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah takwa itu tidak hanya ditujukan kepada kita masyarakat yang damai. Perintah takwa kepada Allah juga diwasiatkan dan diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada pasukan yang hendak melakukan sebuah peperangan. Jadi dalam kondisi perang pun keadaannya adalah dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ausahu bitaqwallah. Dan ini hampir tidak ada di peraturan manapun, kan begitu. Wa awsahu biman ma'ahu minal muslimina khairan, dan beliau berwasiat untuk berbuat baik kepada kaum muslimin yang menyertainya.
Artinya dalam kondisi perang pun Rasulullah masih memberikan pesan agar seorang hamba yang itu juga seorang pasukan itu, seorang tentara itu membangun hubungan yang baik kepada Allah dan juga membangun hubungan yang baik kepada sesama kaum muslimin. Hablum minallah wa hablum minal muslimin. Termasuk kepada pimpinan pasukan tersebut diwasiatkan agar senantiasa berbuat baik. Jadi mestinya kalau dalam kondisi perang itu kan seorang pimpinan disiplin, tegas, keras. Boleh silakan, tapi masih dalam koridor berbuat baik dalam kebaikan. Pernah suatu saat Rasulullah membariskan pasukannya dalam perang Badar. Ternyata ada salah seorang sahabat yang keluar dari barisan, jadi nggak rapi lah istilahnya. Lantas Rasulullah kemudian merapikannya dengan memukul perutnya. Ya mungkin bagi kita sesuatu yang wajar, ya kan? Seorang pimpinan pasukan harus mendisiplinkan prajuritnya. Tapi ternyata hal itu menjadikan sahabat ini tidak terima. Bukankah engkau ini Rasulullah, kok malah berbuat seperti ini? Yang akhirnya kemudian Rasulullah mengakui kesalahannya. Ini perhatikan, mengakui kekhilafannya. Beliau membuka perutnya dan meminta agar sahabat ini kemudian kembali membalas memukul perutnya, memukul perut beliau. Tapi kan tidak mungkin sahabat sampai memukul perut Nabi kan. Sahabat ini kemudian menciumnya, tidak memukulnya. Jadi perut Nabi dicium. Setelah itu kemudian ditanyakan, ente ini ngapain itu? Kamu ngapain ini? Suruh balas kok malah mencium kan itu. Akhirnya sahabat ini mengatakan, aku berharap dengan menyentuh kulit Rasulullah ini menghindarkan aku dari api neraka kan begitu. Au kama qala. Jadi dalam kondisi perang pun beliau masih memberikan wasiat, memberikan nasihat agar berbuat baik sesama kaum muslimin. Karena itu penting. Bahaya kalau kemudian sesama kaum muslimin sendiri berantem, apalagi dalam kondisi perang. Thumma yaqul, kemudian beliau bersabda, ughzu ala ismillahi ta'ala, berperanglah atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini poin penting sebelum pasukan itu berangkat menuju medan pertempuran, yaitu terkait dengan niat. Jadi niatnya itu dari awal diniatkan perang itu untuk Allah, atas nama Allah, bukan karena harta, bukan karena rampasan perang, bukan karena kekayaan, bukan karena kehormatan, tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Diingatkan dari awal terkait dengan pentingnya niat yang ikhlas karena Allah. Ughzu ala ismillahi, berperanglah atas nama Allah, bukan atas nama yang lainnya. Fi sabilillahi, di jalan Allah, bukan fi sabilis syaitan, bukan fi sabilis syahwati, bukan di jalan syahwat. Jadi atas nama Allah, di jalan Allah. Ketika perang itu atas nama Allah, di jalan Allah, ya tentunya harus mengikuti peraturan-peraturan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qatilu man kafara billahi, perangilah orang yang kufur terhadap Allah, ingkar terhadap Allah.
Ughzu, berperanglah, wala taghullu, akan tetapi janganlah berkhianat. Nah, ini sudah mulai masuk ke inti. Jadi berperanglah, jangan berkhianat. Para ulama kemudian banyak memberikan penjelasan terkait dengan yang dimaksud dengan berkhianat ini apa. Banyak menjelaskan yang dimaksud dengan berkhianat ini adalah diantaranya dengan mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi. Ya tentunya berkhianat dalam perang itu sangat banyak ya, tidak hanya itu. Tidak hanya terkait dengan harta rampasan perang saja. Wala taghdiru, jangan mengingkari janji, terutama janji sesama kaum muslimin. Wala tamatsilu, nah ini yang paling penting dan tidak ada dimanapun. Dan janganlah kalian itu memutilasi, memotong-motong anggota bagian musuh. Ini musuh loh. Jadi meskipun perang itu dalam rangka menghadapi musuh, tentunya ada yang membunuh, ada yang dibunuh, ada yang terbunuh juga, termasuk musuh juga ada yang terbunuh. Tapi pesan Rasulullah, jangan memutilasi, jangan memotong anggota tubuh musuh yang sudah meninggal dunia. Ini tidak ada di tempat lain. Termasuk misalkan motong telinganya, kan ada kan di sebagian pasukan yang ketika perang telinganya dipotong, dikoleksi. Na'udzubillahi min dzalik. Dilarang itu. Memotong hidungnya, memotong anggota badan yang lainnya untuk dikoleksi, untuk dijadikan souvenir katanya. Nggak boleh. Dalam agama kita dilarang keras. Ya Ustaz, dia kan musuh. Iya, dia juga manusia. Manusia tidak berhak untuk diperlakukan seperti itu. Tidak boleh memotong anggota badan. Ya kecuali kalau misalkan dalam kondisi perang, kemudian secara sengit peperangan itu menebas telinganya, menebas tangannya, itu kondisi perang, beda lagi. Ini kalau musuh itu sudah mati, nggak boleh dimutilasi. Wala tamattsilu, wala taqtulu walidan, janganlah kalian membunuh anak-anak. Anak-anak nggak boleh dibunuh. Tapi kalau kita lihat apa yang terjadi dengan anak-anak Palestina, diwaspadai sekali sama orang-orang Israel, orang Yahudi. Anak-anak nggak boleh dibunuh. Artinya dalam perang saja nggak boleh dibunuh, apalagi di luar perang, kan begitu. Wa idza laqita aduwaka minal musyrikin fad'uhum ila thalathi khisalin. Nah, itu tadi terkait dengan aturan-aturan ya. Di mana dari pesan Rasulullah inilah kemudian para ulama membuat sebuah aturan-aturan dalam berjihad. Dan termasuk diantaranya kan dilarang motong, menebang pohon, merusak rumah ibadah, itu banyak semua, itu banyak sekali. Wa idza laqita aduwaka minal musyrikin, jika kamu bertemu musuhmu dari kalangan orang musyrik, fad'uhum ila thalathi khisalin, maka ajaklah mereka untuk mentaati, melaksanakan 3 hal. Jadi ada 3 hal yang menjadikan dasar sebuah pasukan kaum muslimin itu sebelum berperang. Ada 3 tahapan. Yang pertama, belum nih. Fa'ayyatuhunna ma ajabu ilaiha faqbal minhum wa kuffanhum. Maka yang mana di antara 3 itu mereka jawab, terima, kemudian hentikan peperangan, hentikan penyerangan terhadap mereka. Yang pertama, ud'uhum ilal Islam, ajaklah mereka untuk masuk Islam. Ini yang pertama kali. Makanya
Hampir pasukan-pasukan, semua pasukan-pasukan yang diutus oleh Rasulullah, termasuk Rasulullah sendiri, itu memulai dengan ini, ngajak mereka untuk masuk Islam. Termasuk ketika Rasulullah SAW nyurati para penguasa dunia, para raja-raja itu, mengawali dengan ajakan agar mereka masuk Islam. Ya karena memang dakwah itu agar orang lain masuk Islam. Tidak bisa kemudian seorang pimpinan atau seorang muslim yang berada di sebuah pasukan itu kemudian berpikir nggak apa-apa nggak masuk Islam, yang penting kita dapat harta rampasan perang banyak. Nggak bisa. Tetap yang utama adalah mereka masuk Islam, karena itu misi utama. Ajak mereka untuk masuk Islam. Fa in ajabuka faqbal minhum, jika mereka menerima ajakanmu dan mau masuk Islam, terima mereka. Tsumma murhum ila tahawuli min darihim ila daril muhajirin, baru kemudian setelah mereka masuk Islam, ajaklah mereka pindah, hijrah dari negeri mereka yang kafir itu, yang musyrik itu, menuju negeri kaum muhajirin, kaum muslimin. Jadi ajak masuk Islam, ketika masuk Islam diajak untuk hijrah. Fa in abau fa akhbirhum bi annahum yakununa ka'arabil musyrik muslimin. Jika mereka menolak, artinya masuk Islam tapi nggak mau hijrah, nggak mau pindah, masih suka dengan kampung halamannya dan aman misalkan, maka beritahu mereka bahwasanya posisi mereka itu seperti orang-orang Arab Badui di kalangan kaum muslimin. Wala yakuna lahum fil ghanimati wal fai'i syai'un illa an yujahidu ma'al muslimin. Meskipun mereka sudah masuk Islam, karena mereka nggak mau hijrah, maka mereka tidak berhak mendapatkan harta ghanimah, harta rampasan perang, dan juga harta fai'. Kalau ghanimah itu harta rampasan perang yang didapat setelah peristiwa peperangan, sedangkan al-fai' itu harta rampasan tanpa ada peperangan. Mereka tidak berhak untuk mendapatkan itu, kecuali jika mereka berjihad, berperang bersama kaum muslimin. Nah ini baru yang pertama, ajak masuk Islam. Sebenarnya standar ini juga berlaku ketika dalam kondisi damai juga. Bagaimana kita ngajak orang lain untuk masuk Islam. Fa inhum abau, jika mereka menolak, nggak mau masuk Islam, fas'alhum al-jizyah, mintalah jizyah. Jizyah itu kalau diartikan upeti, atau mungkin di kita ya bisa berarti pajak juga ya, tapi itu yang berbeda, hal yang berbeda. Jadi jizyah itu harta yang diberikan oleh orang kafir terhadap negara Islam dalam rangka sebagai ganti perlindungan mereka, sebagaimana yang terjadi di kota Madinah. Di Madinah itu kan mayoritas muslim, tapi ada orang-orang yang masih musyrik, nggak mau masuk Islam. Nah mereka bayar jizyah, bukti ini. Jadi nggak mau masuk Islam, bayar jizyah. Fa inhum ajabuka faqbal minhum, jika mereka menjawabmu, menerima itu, maka terima mereka. Ini yang kedua. Baru yang ketiga, fa inhum abau, jika mereka nolak, nggak mau diajak masuk Islam, nggak mau bayar jizyah, nggak mau, fasta'in alaihim billahi wa qatilhum. Yang ketiga, jika mereka menolak, maka minta tolonglah kepada Allah dan perangilah mereka. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Perang itu adalah tahapan ketiga setelah dua tahapan yang pertama tadi itu. Jadi tidak langsung diberikan pilihan kepada mereka. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah tahapan-tahapan yang ada dalam sebuah peperangan dalam Islam. Wa idza hasarta ahla hisnin, jika engkau mengepung sebuah benteng, fa araduka an taj'ala lahum dhimmatallahi wa dhimmata nabiyhi fala taf'al. Jika engkau mengepung sebuah benteng di antara benteng-benteng mereka dan mereka mau menjarah, jika engkau memberikan mereka tanggungan Allah, jaminan Allah dan Rasulnya, maka janganlah engkau lakukan itu. Walakin, akan tetapi, ij'al lahum dhimmataka, akan tetapi jadikanlah untuk mereka itu tanggungan dirimu. Fa innakum an taghfiru dhimamakum ahwanu min an taghfiru dhimmatallahi. Karena sesungguhnya jika engkau mengurungkan tanggunganmu adalah lebih ringan daripada engkau mengurungkan tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza aradu an tunzilahum ala hukmillahi fala taf'al bal ala hukmika. Dan jika mereka menginginkan engkau memberikan keamanan atas mereka berdasarkan hukum Allah, jangan engkau lakukan, tetapi lakukanlah berdasarkan kebijaksanaanmu sendiri. Fa innaka la tadri atusibu fihim hukmallahi amla. Karena sesungguhnya engkau tidak mengetahui apakah engkau tepat dengan melaksanakan hukum Allah atau tidak kepada mereka. Akhrajahu Muslim, hadisnya sahih. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata perang jihad, sebuah kata yang ditakuti oleh kaum kafir, orang-orang kafir musuh Islam, ternyata ada banyak sekali aturan-aturan yang harus dijalankan oleh seorang muslim ketika melaksanakan sebuah peperangan. Jadi tidak kemudian seenaknya, tidak. Apalagi di awal Rasulullah SAW berpesan kepada mereka agar bertakwa kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama orang-orang Islam di kalangan mereka. Ini menunjukkan bahwasanya keindahan Islam itu tidak hanya kita dapatkan ketika dalam kondisi damai saja, tapi juga bisa kita dapatkan dalam kondisi peperangan. Makanya kalau kita perhatikan sejarah, kalau kita baca sejarah, melihat sejarah, ketika kaum muslimin memenangkan sebuah pertempuran, hampir dipastikan tidak ada satupun di antara korban itu yang kemudian dianiaya, dizalimi dan dimutilasi, nggak ada. Termasuk dibakar, nggak ada. Tapi sebaliknya, ketika yang menguasai, yang menang itu adalah orang-orang non-muslim, orang-orang kafir, kaum muslimin dibantai, ditindas, dibakar dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwasanya agama kita itu sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kepribadian, nilai-nilai dalam perang tersebut. Sehingga sebenarnya kalau orang-orang yang tidak suka dengan agama ini, orang-orang yang tidak suka dengan kata jihad itu mengkaji fiqhul jihad, fikih jihad dalam kitab-kitab fikih, mereka justru akan lebih tertarik dengan agama ini. Yang terjadi kan adalah propaganda, ya kan? Jadi
Islam itu diidentikan dengan teroris, Islam itu diidentikan dengan kekerasan, Islam itu diidentikan dengan pembunuhan, kekejaman, kekejian dan seterusnya. Tidak. Kalau kemudian ada oknum yang mengaku-ngaku, tidak bisa kemudian digeneralisir, nggak bisa disamaratakan, ya kan? Jadi sebenarnya kalau kita membahas materi kitabul jihad, justru ada banyak sekali penjelasan-penjelasan yang memberikan manfaat. Justru bahaya kalau kemudian materi kitabul jihad itu dihapuskan dalam pelajaran sekolah. Justru biar paham, kan begitu. Iya kan? Jadi itu sebenarnya intinya. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai seorang muslim ya tidak boleh tabu juga dengan kata ini, mendengar kata jihad dan begitu. Karena dalam agama kita pun ada aturannya. Bayangkan, pohon nggak boleh ditebang, rumah ibadah nggak boleh dihancurkan, pendeta yang berada di rumah ibadah pun tidak boleh diganggu, meskipun keyakinannya lain, tapi nggak boleh diganggu. Wanita, anak-anak nggak boleh dibunuh, meskipun nanti akan ada pembahasan terkait dengan wanita yang dibunuh ya, termasuk ada anak-anak juga. Wanita, anak-anak nggak boleh dibunuh. Korban pun nggak boleh dimutilasi. Nah, ini sebuah peraturan yang sangat luar biasa yang perlu kemudian kita jadikan kebanggaan bagi kita, bahwasanya ada akhlak yang mulia dalam agama kita, termasuk ketika dalam sebuah peperangan. Ya, arti logikanya kan begini, dalam perang aja begitu, bagaimana kalau dalam keadaan damai, kan begitu. Sesama musuh saja seperti itu, apalagi sesama muslim. Nah, itu terkait dengan hadis yang panjang, di mana dari hadis inilah kemudian para ulama menyimpulkan beberapa hukum yang terkait dengan peperangan itu sendiri. Wa an Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza arada ghazwatan warra bi ghairiha. Dari Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika hendak melakukan suatu peperangan, beliau menutupnya dengan masalah yang lain. Nah, ini ada banyak penjelasan terkait dengan hal ini. Jadi beliau ini menyembunyikan, ditutup dengan isu lain. Ada banyak manfaat. Di antaranya adalah agar informasi strategi yang dilakukan oleh Rasulullah itu tidak bocor. Kalau semakin banyak orang tahu kan semakin bahaya sebenarnya, semakin rentan untuk dibocorkan. Di samping itu, agar masyarakat juga tidak terlalu panik dengan kondisi yang ada, meskipun ya tetap beliau musyawarahkan dengan para sahabat terkait dengan persiapan dan yang lainnya. Hadis ini adalah dalil yang membolehkan berbuat seperti tersebut di atas, dan Rasulullah SAW bersabda, perang adalah mengatur strategi, al-harbu khid'ah, perang itu tipu daya. Jadi ya kondisi normal seakan-akan tidak ada perang, seakan-akan tidak ada persiapan, tapi pada hakikatnya beliau mempersiapkan semuanya. Wa an Ma'qil bin Nu'man bin Muqarrin qala syahidtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza lam yuqatil awwalan nahar akhral qitala hatta tazula syamsu. Saya menyaksikan Rasulullah SAW itu jika tidak berperang di awal siang, beliau mengakhirkannya sampai matahari tergelincir. Wa tahubbur riyahu, dan angin bertiup.
wa yanzilan nasru, dan pertolongan Allah pun turun. Nah, ini hadis ini terkait dengan waktu beliau melakukan sebuah peperangan, di mana perang yang beliau lakukan itu di awal siang. Awal siang itu berarti kan nggak pagi-pagi banget, atau setelah matahari tergelincir. Ketika matahari sudah tergelincir, ini menunjukkan berarti waktu zuhur sudah tiba. Maka salah satu di antara hikmah yang dapat kita ambil adalah berarti beliau ini lebih mengutamakan untuk melaksanakan sholat dulu, baru kemudian memulai sebuah peperangan. Ya, setelah tergelincir itu kan berarti zuhur, setelah zuhur lah istilahnya. Setelah zuhur kemudian memulai sebuah peperangan. Yang ketiga, angin bertiup. Nah, jadi tiupan angin ini juga merupakan salah satu di antara tanda-tanda datangnya kemenangan. Kenapa? Walillahi junudus samawati wal ard. Bagi Allah itu pasukan di langit dan di bumi. Jadi semua yang ada di jagat raya ini adalah pasukan Allah. Maka angin pun itu bagian dari pasukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika dalam sebuah peperangan antara kaum muslimin dan orang-orang kafir, kok kemudian ada hembusan angin, maka itu mungkin bisa jadi adalah sebuah kabar baik, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang terjadi pada saat perang Ahzab atau perang Khandaq, perang Parit, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan angin untuk memporak-porandakan pasukan koalisi orang-orang kafir pada saat itu. Nah, sehingga Rasulullah kemudian menutup hadis ini dengan mengatakan wa yanzilan nasru, dan turunlah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada keterangan di sini hikmah diakhirkan peperangan hingga waktu sholat tiba, karena saat itulah waktu mustajab dikabulkannya doa. Sedangkan angin bertiup karena akan mendapatkan kemenangan seperti yang terjadi pada saat perang Ahzab atau perang Parit, perang Khandaq. Wa 'an Sa'b bin Jathamah radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anid dari minal musyrikina yubayyitun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang kampung kaum musyrikin yang diserang pada saat malam hari. Fayusibuna min nisaihim wa dhararihim, sehingga mengenai kaum wanita dan anak-anak. Qala, beliau menjawab, hum minhum, mereka itu termasuk dari kalangan orang-orang musyrik. Muttafaqun alaih. Nah, ini yang nanti akan menjadi sebuah perdebatan dan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Hibban dengan sebuah tambahan, ada tambahan sebenarnya. Lalu Rasulullah SAW melarang mereka melakukan hal itu ketika perang Hunain. Jadi ini pernah terjadi. Setelah itu kemudian dilarang oleh Rasulullah, tidak boleh. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW melarang membunuh kaum wanita dan anak-anak. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka terkait dengan hal ini ada perbedaan ulama. Yang pertama adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah, termasuk juga jumhurul ulama, mayoritas ulama, di mana mereka berpendapat boleh membunuh kaum wanita dan anak-anak di malam hari berdasarkan hadis ini. Hadisnya ada, hadisnya sahih, berarti boleh. Boleh itu bukan berarti harus atau wajib, enggak, boleh, enggak ada masalah. Sedangkan pendapat kedua yang mengatakan
pendapat kedua mengatakan tidak membolehkan membunuh kaum wanita dan anak-anak tanpa terkecuali. Akan tetapi jika kita kemudian ingin mengambil jalan tengah terkait dengan hal ini, maka kita akan mendapati bahwasanya semua itu ada pengecualiannya. Artinya begini, pada dasarnya dalam sebuah peperangan itu membunuh wanita, membunuh anak-anak nggak boleh. Tapi kalau wanitanya ini ikut perang, bantu membunuh juga, nggak ada alasan. Ya ikut perang. Kalau kita nggak membunuh dia, dia bunuh kita. Iya kan? Termasuk juga anak-anak. Ketika anak-anak ini kemudian benar-benar diberikan motivasi, bahkan dendamnya luar biasa terhadap kita, dan mereka juga ikut mengangkat senjata, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak membunuh mereka. Artinya ada kaidah umum, tapi juga ada pengecualian. Meskipun kemudian ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Tapi nyatanya adalah Rasulullah SAW tidak pernah membunuh seorang wanita dalam sebuah peperangan. Kalau sahabat yang lain kemudian salah khilaf sampai ada yang membunuh, nah itu beda lagi. Tapi Rasulullah tidak pernah, bahkan melarang. Maka kasus ini bisa jadi atau kemungkinan terjadi karena memang ada sebuah kasus sehingga Rasulullah itu kemudian menyerangnya di malam hari, bahkan sampai ada korban dari kalangan wanita dan anak-anak. Pasti ini sebuah pengecualian. Karena kalau kita perhatikan perang-perang besar yang terjadi itu semuanya di siang hari. Perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, Khandaq, perang Hunain, perang Tabuk, semuanya. Ya meskipun ada pengepungan juga kan begitu. Ibnu Battal dan lainnya menukilkan adanya kesepakatan ulama yang tidak membolehkan berniat membunuh kaum wanita dan anak-anak berdasarkan larangan hadis tersebut. Nah ini niat, sekarang niat. Jadi niat membunuh wanita dan anak-anak dalam perang itu nggak boleh. Sekedar niat aja nggak boleh. Ya kan? Kenapa? Ya karena memang wanita dan anak-anak nggak boleh dibunuh kan begitu. Termasuk juga misalkan seorang ahli ibadah yang bersembunyi di tempat ibadahnya. Kalau mereka bersembunyi ya gak ada masalah. Tapi kalau kemudian bersembunyi sambil mengatur strategi, sambil kemudian mengangkat senjata, bahkan dari tempat itu kemudian digunakan untuk menyerang kaum muslimin, nah itu bagian dari pengecualian. Boleh diserang dan boleh dihancurkan kan begitu. Sabda Nabi, mereka termasuk kaum musyrikin merupakan dalil yang menghukumi secara mutlak bagi yang berpendapat mereka adalah penghuni neraka, dan inilah pendapat yang ketiga. Jadi ada yang berpendapat ekstrim kan? Kenapa? Karena mereka ini orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik itu di neraka. Mereka pendapatnya seperti itu. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu beberapa hadis terkait dengan pembahasan ini. Mungkin sebelum kita lanjutkan, barangkali ada yang ditanyakan. Silakan. Ada pertanyaan? Mumpung masih ada waktu. Kalau nggak ada kita lanjutkan. Wa an Aisyah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li rajulin tabi'ahu yauma badrin irji falan asta'in bi musyrikin. Sudah terlanjur dibaca ya. Kita lanjutkan pertemuan selanjutnya ya. Jadi karena waktu sudah habis, intinya hadis ini terkait dengan perintah Rasulullah SAW kepada seorang musyrik yang ikut serta dalam perang Badar.
Jadi orang musyrik datang ingin ikut bantu perang Badar, perang yang pertama. Rasulullah kemudian nyuruh balik aja, udah enggak, saya enggak butuh orang musyrik kan gitu. Tapi justru setelah Rasulullah nyuruh balik itu orang ini masuk Islam. Ya kan, setelah masuk Islam baru kemudian diizinkan ikut perang. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Termasuk juga diantaranya di sini adalah pembahasan tentang perbedaan pendapat dalam hal meminta bantuan kepada orang-orang musyrik. Itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita, semakin menjadikan kita mencintai agama ini, bangga dengan agama ini, karena memang agama ini penuh dengan akhlak-akhlak yang mulia dan moral yang tinggi. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.